semuanya, kembali lagi bersama Bibi Cil, bincang-bincang kecil. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita, Bibi Cil Podcast yang HI banget. Salam dulu dong, ada siapa aja nih hari ini? Halo, nama gue Nabila. Halo, namaku Gilbert. Halo, nama gue Dinda. Hai semuanya, nama gue Yafa. Halo, kenalin gue Jade. Jadi guys, kita tuh bakal bahas apa sih hari ini? Nah, jadi tuh kita hari ini bakal bahas sesuatu yang high politik dan menarik banget nih. Wah, berarti berat sekali dong bahasan kita hari ini. Tenang, kita bikin simpel kok, biar gampang dipahamin. Namanya kita mau bahas apa sih hari ini? Katanya sih hari ini kita tuh mau bahas yang namanya peace building. Tapi sebelum mulai, jujur guys, gue belum paham banget nih, peace building tuh apa. Coba deh, ada yang bisa jelasin nggak? Gue coba jelasin ya. Jadi tuh, peace building sebenarnya punya banyak definisi nih. Tapi hari ini gue bakal jelasin yang menurut Galtung. Jadi menurut dia, peace building itu adalah sebuah upaya untuk menciptakan dan mempromosikan sustainable peace dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan dan mendukung kapasitas masyarakat untuk pengelolaan perdamaian dan resolusi konflik. Yes, benar banget. Jadi, peace building ini tuh berusaha untuk menciptakan unsur perdamaian yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Gampangnya nih ya, jadi peace building itu ingin mewujudkan positif peace di tengah masyarakat. Oh, I see. Tapi gue pernah denger nih ada istilah lain namanya peacekeeping sama peacemaking. Nah, itu tuh bedanya sama peace building apa ya? Iya, Bert, gue juga pernah dengar, gue tuh sempat bingung tuh bedanya tiga itu apa, tapi pas udah dijelasin sama Nabila Majid tuh gue jadi nangkep sih bedanya dikit-dikit antara peacemaking, peacekeeping, sama peace building. Gimana tuh? Jelasin dong. Yang gue tangkap nih ya, intinya tuh peacemaking tuh mencoba menciptakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu resolusi konflik. Sedangkan kalau peacekeeping itu ada intervensi dari pihak ketiga nih buat mencegah terjadinya direct violence itu. Sementara kalau yang peace building itu, seperti yang dijelasin sama Nabila Majid, mereka tuh lebih fokus menciptakan sustainable peace, di mana akar-akar masalah yang memicu konflik ini tuh dapat diatasi sepenuhnya. Yes, benar banget nih. Kalau mau dielaborasi lebih jauh, jadi ibaratnya tuh kalau lu mau nyiptain perdamaian, itu tuh harus mulai dari peacemaking. Jadi orang-orang yang berantem itu dilerai dulu biar mereka tembak-tembakan atau pukul-pukulannya itu bisa berhenti dulu. Nah, tujuan dari peacemaking ini tuh untuk menghilangkan direct violence yang terjadi. Makanya kalau di piramida konflik resolusi, peacemaking itu ada di paling atas karena merupakan hal pertama yang harus dilakuin. Nah, habis direct violence yang ini udah berhenti, biasanya dilanjutin dengan peacekeeping. Biasanya di fase ini ada perjanjian supaya mereka nggak perang lagi dan ada sanksi kalau mereka melanggar. Kalau udah nggak terjadi lagi nih konflik terbukanya, baru deh lanjut ke peace building. Dan tujuannya itu adalah menciptakan sustainable peace. Singkatnya nih, peace building itu bukan cuma ingin mewujudkan absence of violence saja, tapi dia juga ingin mewujudkan positive peace. Terus kira-kira ada apa aja sih yang bisa dicapai untuk melakukan peace building? Nah, pas banget nih. Jadi, kalau itu bisa dilihat dari peace building objektif. Yang pertama itu, peace building bertujuan untuk menciptakan keamanan yang bisa diwujudkan melalui dukungan untuk keselamatan, keamanan dasar, untuk menciptakan termasuk juga pembersihan ranjau, perlindungan warga sipil, perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, terus penguatan supremasi hukum, dan inisiasi reformasi sektor keamanan. Nah, gue mau nambahin dikit dong, soalnya gue sempat baca nih. Jadi tuh, selain yang tadi udah dijelasin, melalui pembangunan kepercayaan dalam proses politik, dalam hal ini bisa kita lihat dari adanya dukungan untuk proses politik seperti penyelenggaraan pemilu, mempromosikan dialog inklusif dan rekonsiliasi, serta pengembangan kapasitas manajemen konflik di tingkat nasional maupun subnasional. Dan gak cuma itu juga, membangun kepercayaan politik juga bisa diwujudkan melalui adanya dukungan untuk pemulihan fungsi utama untuk pemerintahan, khususnya dalam hal administrasi publik, serta keuangan publik di tingkat nasional dan daerah. Nah, gue juga mau nambahin nih, setahu gue tuh ada satu lagi yaitu perluasan kapasitas inti nasional. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan untuk penyediaan layanan dasar seperti air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan dasar, dan dukungan untuk pemulangan dan reintegrasi yang aman serta berkelanjutan bagi para pengungsi dan korban perang. Selain itu juga, dukungan dilakukan untuk revitalisasi ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan mata pencaharian. Tapi dari yang aku dengar dari tadi itu kan skenario bagusnya aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang bisa jadi hambatan dalam pelaksanaan peace building?
Nah, itu dia Bert. Seperti pepatah tuh nggak ada hal yang sempurna. Sama peace building tuh juga nggak sempurna Gilbert. Jadi di dalamnya tuh pasti ada aja sih hambatan yang berpotensi nih bikin kegiatan peace building itu nggak efektif atau malah gagal. Serius, kalau gitu hambatannya apa aja emang? Nah, berdasarkan yang gue baca sih, tantangan dalam peace building itu sebenarnya ada 3, yaitu tantangan finansial, koordinasi, sama tantangan komunikasi. Nah, kalau ini finansial itu, contohnya tuh kayak ada kesenjangan pendanaan gitu. Ini tuh bisa terjadi karena respon kemanusiaan terhadap krisis tuh mulai berkurang gitu, kayak orang-orang tuh empatinya mulai pada berkurang. Terus tantangan koordinasi itu biasanya ada datang dari aktor-aktor nasional, internasional, bahkan tuh ya dari internal PBB-nya sendiri yang nyelenggarain peace building. Bener banget tuh. Jadi ada faktor-faktor yang memperumit pemerintah nasional untuk memainkan peran mereka dalam mengkoordinasi dukungan internasional untuk building. Nah, sedangkan di lingkup internasional tuh ada banyak aktor internasional yang terlibat di satu negara. Jadi mereka tuh susah buat koordinasi dan menyepakati satu strategi umum yang akan digunakan di negara tersebut. Yes, benar banget. Jadi kalau menurut apa yang gue baca nih, kalau tantangan dalam koordinasi internal PBB itu biasanya karena staf PBB itu di suatu negara berasal dari different parts of the UN family kan, jadi seringkali ada hambatan struktural untuk bekerja sebagai tim. Misalnya siklus perencanaan dan penganggaran yang berbeda, serta praktik kerja yang berbeda seperti proporsi staf nasional yang dipekerjakan. Gue mau nambahin dikit nih, kayaknya gue paham banget nih soal yang tentang komunikasi, nggak ada yang bercanda teman-teman. Jadi kalau yang menurut gue itu, apa yang gue baca ya, tantangan komunikasi itu biasanya terjadi kalau misalkan ada harapan masyarakat nih buat cepet-cepet untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pasca konflik. Padahal kan sebenarnya kalian nggak bisa secepat itu kan teman-teman, kayak untuk mendapatkan kesejahteraan tuh kita butuh waktu. Nah, cara ngatasin itu tuh biasanya diperlukan nih adanya kampanye komunikasi strategis, jadi buat ngebantu untuk mempersempit kesenjangan nih yang beredar di masyarakat antara apa yang diharapkan dan realitas yang dapat diberikan. Tapi sebenarnya meskipun hambatan-hambatan yang barusan disebutin nggak ada, peace building-nya itu tetap bisa kurang efektif, guys. Contohnya di Haiti. Emang ada apa sih di Haiti? Itu yang di Haiti ada konflik antar elit politik pemerintahnya sama kelompok oposisinya. Coba jelasin dong, gue nggak terlalu ngerti kasusnya. Nah, jadi di Haiti itu ada ketidakstabilan politik yang berkelanjutan, di mana presiden yang pada saat itu adalah Jean-Bertrand Aristide berusaha menegakkan pemerintahan yang otoriter dengan mengandalkan kelompok bersenjata sebagai alat represi politik. Tapi konflik tersebut tereskalasi saat ada ketegangan antara pendukung Aristide dan kelompok oposisi yang kemudian merubah konflik tersebut menjadi konflik terbuka, guys. Wah, emang separah apa dah ketegangannya kok sampai konflik terbuka kayak gitu? Sebenarnya kalau yang gue baca sih, ini tuh karena kelompok oposisi dari itu ngerasa dengan terpilihnya Aristide itu menjadi presiden, banyak adanya tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, terus korupsi yang terus berlanjut, sehingga pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Nah, kerusuhan sipil ini sendiri itu mencapai klimaksnya pada Februari 2004. Ketika pemberontakan dengan kekerasan yang dipimpin oleh koalisi mantan militer Haiti dan pihak oposisi memaksa untuk menggulingkan Aristide. Terus ada nggak sih tindakan yang dilakukan untuk meredakan konflik itu? Nah, gue sempat cari tahu juga nih kemarin. Jadi, karena ada ketegangan itu, PBB mengerahkan pasukan internasional sebagai misi stabilisasi di Haiti pada 1 Juni 2004, yaitu MINUSTA. Mandat dari MINUSTA ini sendiri itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, mendukung proses politik, khususnya itu pemilu, putaran baru, dan membantu serta memajukan hak asasi manusia di Haiti. Gitu. Nah, bener banget tuh. Nah, tapi pada bulan April 2017, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menarik misi tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan misi peacekeeping yang dilanjutkan oleh MINUSJUS. Yes, bener banget tuh. Nambahin dikit nih. MINUSJUS ini tuh mulai beroperasi pada 16 Oktober 2017 dan akhirnya tuh berhasil nyelesain mandatnya pada 15 Oktober 2019. Nah, walaupun kedua misi itu tuh cukup membantu Haiti, tapi beberapa isu yang ada di Haiti kayak kemiskinan, kehadiran geng, dan korupsi yang tinggi tuh menghambat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara yang berkelanjutan. Dan akhirnya, sehabis peacekeeping, PBB lanjut membantu dengan peacebuilding juga di Haiti. Bener tuh. Jadi pemerintah Haiti nge-request Peace Building Fund yang akhirnya disetujui sama PBB di tahun 2019. Peace Building Fund atau yang biasa disingkat jadi PBF ini adalah salah satu instrumen PBB yang difokuskan untuk mencegah relapse into violent conflict.
Di Haiti, PBF berkooperasi dengan UNDAF, UNICEF, UNOPS, dan BINUF. PBF dan mitra-mitranya ini mendukung kelancaran peace building dengan menggunakan kerangka pembangunan berkelanjutan dan juga sekaligus menjaga hasil dari peacekeeping yang sudah dicapai oleh MINUSTAH dan MINUSJUS selama 14 tahun di sana. Tapi PBF ini menyatakan bahwa fokus utama peace building di Haiti itu sendiri ada 3. Pertama itu DDR, yaitu Disarmament, Demobilization, and Reintegration. Atau kalau kita translate menjadi perluncuran senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. Yang kedua itu ada penyediaan akses untuk memperoleh keadilan. Dan yang terakhir adalah pengurangan kekerasan dalam komunitas. Kalau gitu bentar dong, gue mau nanya gimana sih sebenarnya cara PBF tuh buat nyapai tujuan-tujuannya itu gimana ya? Sebenarnya tuh ada banyak, contohnya ada beberapa proyek yang disiapin untuk masing-masing fokus. Misalnya buat DDR nih, ada proyek untuk peningkatan kontrol senjata dan amunisi di Haiti. Proyek ini dilakukan dengan memberi dukungan untuk otoritas hukum Haiti. Selain itu, juga ada upaya untuk meningkatkan kapasitas Komisi Nasional untuk Peluncuran Senjata, Demobilisasi, dan Reintegrasi, yang merupakan Komisi Nasional khusus untuk DDR. Selain itu juga ada proyek pengaturan mekanisme registrasi senjata dan proyek penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah Haiti seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Polisi untuk mengontrol senjata serta amunisi ilegal yang masuk ke negara tersebut. Nah, gue juga bisa bantu jawab nih buat yang project yang fokusnya itu di penyediaan akses untuk keadilan. Jadi ada project seperti layanan bantuan hukum dan peradilan untuk kelompok rentan, seperti halnya perempuan dan pemuda. Project ini juga dilakukan dengan membentuk sistem bantuan hukum nasional, kritik hukum tetap dan bergerak, dan memperkuat organisasi masyarakat sipil. Proyek selanjutnya itu adalah perbaikan sistem peradilan dan juga upaya perlindungan HAM bagi masyarakat. Nah, bener banget tuh. Nah, yang terakhir itu ada pengurangan kekerasan dalam komunitas. Ada proyek pembentukan platform khusus yang ditujukan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan di tingkat komunitas dalam masyarakat. Tujuan pertama dari platform ini adalah untuk berfungsi sebagai Komite Manajemen Keamanan Masyarakat. Sementara tujuan kedua adalah untuk memastikan bahwa platform ini berfungsi sebagai dasar untuk perubahan transformasional di antara kaum muda dan perempuan, terutama dengan memunculkan model kewarganegaraan yang baik di masyarakat. Oh, jadi bentar deh. Kalau kita ngeliat tuh sebenarnya project ini tuh emang sebenarnya sejalan ya sama tujuan sustainable peace kayak yang dijelasin pada di awal itu di peace building. Yap, tapi gue masih mau nambahin dikit nih, PBF ada kerjasama dengan UNDAF yang akhirnya menambah beberapa proyek peace building lainnya. 3 fokus peace building tadi kan fokusnya di DDR, keadilan, dan pengurangan kekerasan. Nah, kalau UNDAF ini nambahin beberapa fokus dan proyek lain khususnya di Badan Otoritas Nasional. Pertama itu adalah pembentukan institusi-institusi pemerintahan yang sifatnya transparan, efisien, dan juga reliable. Dan yang kedua adalah pendampingan dalam penjagaan kelancaran proses pemilu, di mana kan biasanya rawan banget tuh buat terjadi konflik di masa-masa pemilu. Nah, baik di dalam pemerintah maupun dalam lingkungan masyarakat. Tadi kan di awal Nabila sempat mention ya, kalau hambatan peace building itu ada tantangan finansial, koordinasi, sama tantangan komunikasi. Kalau di Haiti sendiri ada nggak ya? Coba kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalau tantangan finansial sih kayaknya belum ada sih. Karena total budget yang di-approve sama PBF untuk Haiti itu sebesar 11 billion USD. Sementara saat ini tuh yang dipakai sejauh ini baru sekitar 7 billion. Nah, terus kalau gue cari sih, belum ada laporan kalau PBF ada hambatan koordinasi dan komunikasi ya. Bentar. Berarti kalau kayak gitu, berarti peace building di Haiti itu sebenarnya sukses dong ya? Nah, sayangnya, ternyata PBF belum sukses, even though hambatan-hambatan tadi nggak ada. Kalau kita lihat laporan Human Rights Watch tahun 2021, Haiti masih banyak banget konflik dan ketidakstabilan. Ada banyak kasus korupsi oleh pemerintah, di mana mereka menelan uang yang harusnya dipakai buat pengembangan. Beberapa lembaga khususnya kepolisian Haiti juga melakukan banyak kekerasan. Sementara kekerasan geng bersenjata juga semakin meningkat. Masyarakat umum dan juga tahanan di penjara-penjara Haiti pun dilaporkan belum dapat mengakses keadilan. Tapi kalau dipikir-pikir, gue masih belum ngerti nih kenapa PBF itu masih dikatakan belum sukses ya guys?
Gue sebenarnya bingung, tapi gue simpulin deh ya, coba. Tadi kalau dari berdasarkan penjelasan Gilbert tadi tuh, sebenarnya tuh Haiti itu kayaknya belum siap buat nyelenggarain peace building itu sendiri. Kayak yang tadi udah disebut tuh, Haiti itu masih banyak banget kasus direct violence yang terjadi di sana. Isu-isu yang seharusnya tuh sebenarnya udah diselesain pada tahap peacekeeping ini, akhirnya jadi ngeganggu karena belum selesai. Jadi ngeganggu peace buildingnya karena belum selesai di tahap peacekeepingnya itu sendiri. Kalau gitu berarti peacekeeping yang pernah hadir di Haiti ini tugasnya belum selesai gitu ya? Bener banget sih, kayaknya soalnya peacekeeping yang ada di Haiti itu berhenti bukan karena tugasnya atau tujuannya itu udah tercapai, tapi karena emang mandat waktu kerja mereka tuh udah habis aja, makanya mereka cabut dari Haiti. Nah selain itu peace building itu terbilang belum sukses karena warga Haitinya itu kayaknya masih trauma deh sama pasukan peacekeeping yang pernah datang. Trauma, emang ada apa sama peacekeeping di Haiti? Gue pernah denger nih dari dosen gue. Jadi katanya di Haiti itu terdapat kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual. Mirisnya, yang melakukan pelecehan tersebut adalah orang-orang dari MINUSTA dan MINUSJU. Padahal harusnya kedua ini yang melindungi warga Haiti sebagai petugas peacekeepers. Gimana masyarakat yang nggak trauma coba? Makanya warga Haiti tuh sekarang nggak terlalu percaya sama peace building karena punya trauma itu. Jujur sih sedih banget dengarnya. Kalau pemerintah Haiti-nya sendiri, dia ada andil dalam ketidakefektifan proses peace building-nya nggak sih? Kayak gue tuh ya, kayaknya warga Haiti tuh udah nganggep pemerintah di sana itu udah nggak bisa diandalkan lagi. Pemerintah mereka aja masih sering terlibat di kasus korupsi yang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenangnya pada warganya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin penghapusan structural violence jadi terhambat, yang pada akhirnya bikin perwujudan sustainable peace yang dicita-citakan oleh peace building itu jadi susah banget untuk diwujudin. Tapi guys, kayaknya kita harus ingat deh, peace building di Haiti itu kan sebenarnya baru dijalani sekitar 1,5 tahun gitu kan. Sedangkan kalau proses perubahan itu tuh butuh waktu yang lama, nggak singkat gitu. Jadi kayak peacekeeping aja tadi udah dijelasin kayak butuh waktu 14 tahun. Jadi sebenarnya kita belum bisa bilang sih kalau sebenarnya PBF ini gagal. Mungkin cuma belum sukses aja karena baru dimulai. Oke, jadi kalau yang gue bisa simpulin dari diskusi kita hari ini tuh berarti peace building itu bertujuan untuk menciptakan sustainable peace, yang mana hal tersebut itu ditujukan untuk menciptakan keamanan, membangun rasa kepercayaan politik, dan penyediaan layanan serta revitalisasi ekonomi, gitu kan? Tapi sebetulnya itu sebelum melakukan proses peace building, kita harus melakukan peacemaking yang merupakan upaya untuk menyelesaikan direct violence yang terjadi. Yang kemudian disusul oleh upaya peacekeeping untuk menjaga agar konflik terbuka itu nggak terulang lagi. Kalau itu udah semua tuh, baru akhirnya kita mewujudkan sustainable peace melalui peace building. Oh, I see. Gue nangkep nih semua penjelasan kalian hari ini. Dan seperti kita sudah banyak ya berbincang-bincang teman-teman. Jadi mungkin sekian dari kita ngomongin peace building hari ini. Sekian dari BBC hari ini. Gue Dinda. Gue Yafa. Gue Jade. Gue Nabila. Dan gue Gilbert, pamit. Undur diri. Sampai ketemu lagi di BBC episode lain.